Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sehat kita semua. Salam sehat. Baiklah, selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga angkatan 2025-2026. Nah, seperti biasa setiap tahun sebelum kalian memasuki perkuliahan akan dikenalkan oleh departemen yang ada di FKM. Nah, di sini saya bertugas untuk mengenalkan Departemen Epidemiologi, Biostatistika, Kependudukan, dan Promosi Kesehatan yang biasa disebut dengan Departemen EBIOP. Ya, nama departemen ini adalah nama yang paling panjang di UNER begitu. Mengapa? Karena di EBIOP ini terdiri dari 3 divisi. Jadi ada 3 keilmuan di dalam satu departemen ini, yaitu Divisi Epidemiologi yang pertama dengan ketua divisinya Dr. Lucia Y. Hendrati SKM MKes. Kemudian berikutnya ada Divisi Biostatistika dan Kependudukan. Ketua divisinya adalah Profesor Dr. Insinyur Sunar Natalina MKes. Dan yang ketiga adalah Divisi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dengan ketua divisinya Dr. Sriwidati Esos MKes. Sehingga nanti kami akan memperkenalkan per divisi gitu ya, karena memang secara keilmuan ada 3 macam divisi. Baik, namun meskipun 3 divisi, nanti saat Anda di semester 6 ada pembagian peminatan, itu ada 4 peminatan, bukan 3 minat, tapi ada 4. Jadi untuk divisi epidemiologi ada peminatan epidemiologi, divisi biostatistika kependudukan ada 2. Satu, peminatan biostatistika dan kependudukan, yang kedua adalah peminatan kesehatan reproduksi dan KIA. Sedangkan divisi PKIP ada 1 peminatan, yaitu peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Baik, saya awali dari divisi yang pertama, yaitu divisi epidemiologi. Nah, apa sih epidemiologi itu? Nanti secara detail Anda akan mendapatkan di mata kuliahnya. Hanya sebagai gambaran bahwa peran epidemiologi dalam Kesmas itu adalah yang pertama, dengan mempelajari epidemiologi kita bisa mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi timbulnya gangguan kesehatan. Bukan hanya penyakit ya, karena masalah kesehatan itu bukan hanya penyakit. Dalam suatu masyarakat tertentu dengan usaha mencari data untuk pencegahan dan penanggulangannya. Kemudian menyiapkan data dan informasi untuk keperluan perencanaan program dengan menilai status kesehatan masyarakat serta memberi gambaran tentang kelompok penduduk yang terancam atau penduduk yang berisiko. Yang ketiga, membantu menilai berbagai hasil dari setiap program kesehatan. Sedangkan yang keempat, mencari dan mengembangkan metodologi dalam menganalisis penyakit, penyebab, determinan, dan cara penanggulangannya. Jadi ada 4 besar ini area yang peran epidemiologi dalam Kesmas. Nah, untuk mata kuliahnya di epidemiologi ini terbagi menjadi 4 klaster. Yang pertama, mata kuliah yang tergabung dalam yang klaster pertama adalah metode epidemiologi. Di dalam klaster epidemiologi ini, Anda akan mendapatkan mata kuliah epidemiologi dasar, riset epidemiologi, itu yang mata kuliah inti, kemudian ada manajemen data epidemiologi, dan metodologi penelitian aplikasi. Itu untuk klaster metode epidemiologi. Sedangkan klaster yang kedua adalah epidemiologi penyakit. Nah, di sini ada 7 mata kuliah. Untuk yang inti itu maksudnya semua mahasiswa S1 Kesmas mendapatkan mata kuliah ini. Sedangkan yang bukan inti berarti nanti kalau Anda memilih minat di semester 6 baru Anda akan mendapatkan mata kuliah minat. Nah, kembali untuk klaster epidemiologi penyakit, yang pertama adalah penyakit menular. Yang kedua, penyakit tidak menular, ini yang inti. Yang ketiga, epidemiologi penyakit tropis, epidemiologi kecelakaan, epidemiologi kanker, kemudian epidemiologi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I, kemudian pencegahan dan penanggulangan penyakit jantung dan stroke.
Kemudian klaster yang ketiga. Klaster ketiga ini klaster surveillance dan outbreak. Nah, untuk mata kuliah intinya adalah surveillance kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk yang kedua, manajemen bencana dan manajemen outbreak nanti Anda akan dapatkan jika Anda mengambil mata kuliah minat rapid. Kemudian untuk klaster yang keempat, yaitu pengukuran risiko kesehatan. Nah, ada dua mata kuliah, yaitu pengukuran kesehatan. Yang kedua adalah pemetaan penyakit dan risiko. Jadi ini adalah beberapa mata kuliah banyak ya yang Anda dapatkan kalau Anda di area epidemiologi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah divisi biostatistika. Divisi biostatistika dan kependudukan ya. Di sini mempelajari apa? Jadi di mata kuliah di divisi biostatistika kependudukan ini Anda akan mempelajari aplikasi statistik. Jadi kalau yang suka matematika, statistik itu sangat cocok kalau Anda nanti mengambil minat di biostatistika. Jadi mempelajari aplikasi statistik di bidang kedokteran, biologi, kesehatan, demografi, dan studi fertilitas, mortalitas, migrasi, dan faktor yang mempengaruhi berdasarkan konsep ilmu kesehatan masyarakat. Apa sih konsep ilmu kesehatan masyarakat itu? Jadi Anda mengenal ada promotif, ada preventif, ada protektif. Nah, pada divisi ini fokusnya adalah pada kemampuan aplikasi statistik dan demografi, sehingga Anda nanti mempelajari berbagai macam aplikasi statistik, berbagai macam software yang akan Anda pelajari mulai semester di mata kuliah inti dan di mata kuliah minat. Nah, apa saja mata kuliah intinya? Ada 7 mata kuliah inti. Yang pertama adalah dasar biostatistika, yang kedua studi kependudukan, yang ketiga biostatistika inferensial, yang keempat adalah sistem informasi kesehatan, yang kelima seks, gender, dan seksualitas, kemudian ada aplikasi komputer kesehatan masyarakat. Nah, ini mata kuliah yang baru ini, pengantar digital public health. Rasanya kalau kelas Anda belum dapat di mata kuliah ini, karena yang saya sampaikan ini adalah mata kurikulum yang baru ya, kurikulum yang tahun 2025-2026. Nah, itu tadi adalah mata kuliah yang semua akan memperoleh meskipun bukan peminatan BIOS. Nah, sedangkan yang memilih peminatan BIOS di semester 6, maka ada mata kuliah biostatistika parametrik, biostatistika non parametrik, pengantar sistem informasi geografis, teknik demografi, aplikasi komputer analisis kependudukan, aplikasi komputer biostatistika, teknik sampling dan penentuan besar sampel, kesehatan dan keselamatan ibu, dan dasar analisis multivariat. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa divisi BIOS ini mempunyai 2 peminatan. Yang satu peminatan biostatistika kependudukan, yang kedua adalah peminatan kesehatan reproduksi dan KIA. Yang ada mata kuliah minatnya yaitu kelangsungan hidup anak, Kespro remaja, kesehatan dan keselamatan ibu, fertilitas, keluarga berencana dan mortalitas, kesehatan reproduksi dan kelompok khusus, pengantar sistem informasi geografi bidang Kespro, pelayanan kesehatan reproduksi berbasis masyarakat, aplikasi komputer analisis kependudukan, teknik pengukuran fertilitas, KB, mortalitas, dan aspek biopsikososial dan spiritual dalam kesehatan reproduksi. Nah, itu tadi adalah mata kuliah yang ada pada divisi biostatistika dan kependudukan. Yang ketiga adalah divisi promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Nah, di divisi ini ada 2 area. Yang satu adalah promosi kesehatan, yang area kedua adalah perilaku kesehatan. Nah, promosi kesehatan yaitu proses memberdayakan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan,
dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan, serta pengembangan lingkungan yang sehat. Ini area untuk promosi kesehatan. Sedangkan yang kedua, untuk area perilaku kesehatan, jadi dalam ilmu kesehatan dan dalam dunia manusia, kita berbicara manusia, kita mengenal masalah perilaku. Dimana kalian semua tahu bahwa perilaku ini susah-susah gampang gitu ya, karena masing-masing manusia tentu mempunyai sifat karakteristik yang unik ya. Perilaku itu bukan hanya dibentuk oleh individu, tetapi juga ketika individu itu hidup di masyarakat, maka ada yang namanya interaksi sosial, karena nggak mungkin individu sendirian begitu ya, hidup di zaman dahulu pun juga tidak sendirian ya gitu ya. Jadi selalu ada interaksi, itu yang namanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan. Oleh karena itu kita memerlukan sosiologi dan antropologi. Jadi meskipun Anda kuliah di FKM yang bagian besarnya adalah mempelajari kesehatan, tapi karena berhubungan dengan kesehatan di masyarakat, bukan individu ya, maka Anda juga mendapatkan materi sosiologi dan antropologi untuk bisa memahami perilaku masyarakat. Nah, selain itu, ketika orang berinteraksi dengan orang lain, maka juga diperlukan komunikasi. Jadi sangat penting komunikasi. Kita pintar tapi nggak bisa berkomunikasi, juga tidak bisa menyampaikan apa-apa yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga tadi ya, sosiologi, antropologi, komunikasi, yaitu ada di dalam komponen perilaku kesehatan. Sedangkan mata kuliah di divisi Promkes ini adalah yang pertama, sosiologi, antropologi kesehatan, promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan, pengembangan kelompok kesehatan masyarakat, komunikasi kesehatan masyarakat, dan tadi saya katakan sangat penting untuk kita mempelajari komunikasi, kemudian pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, kemudian dasar media KIE, indikator dan pengukuran promosi kesehatan, kesetaraan dan keadilan sosial dalam pembangunan kesehatan, psikologi kesehatan, promosi kesehatan di institusi, lalu ada program promosi kesehatan, media promosi kesehatan, kemudian komunikasi pemasaran kesehatan terintegrasi, politik kesehatan, determinan sosial dan komunikasi pemasaran kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan determinan sosial kesehatan masyarakat. Itu adalah mata kuliah yang ada di divisi promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Nah, setelah kita mengenal mata kuliah yang ada di Departemen Ebiop ya, yang nantinya Anda akan terbagi menjadi 4 peminatan begitu. Nah, lalu kira-kira peluang kerjanya terus apa ya, peluang karirnya apa ya begitu. Memang nanti itu Anda keluarnya juga tetap sarjana kesehatan masyarakat ya, meskipun nanti Anda ada di masing-masing minat, Anda keluar nanti lulusnya juga bukan sarjana epidemiologi, sarjana kesehatan lingkungan, kan bukan seperti itu, tetap ada di tetap menyandang gelar sarjana kesehatan masyarakat gitu ya. Sehingga peluang karirnya pun sebetulnya tidak terlalu spesifik. Kalau EPIK hanya bisa ini saja, PKIP hanya bisa ini saja, tidak begitu. Jadi memang kita sebetulnya harus mempelajari utuh Kesmas itu apa. Makanya kenapa kok peminatan itu adanya baru di semester 6 ya. Gitu, karena semester 1 sampai 5 Anda mendapatkan materi-materi yang sama begitu. Nah, peluang karir ini saya ambilkan dari Undang-Undang nomor 36 ya, Undang-Undang Nakes tahun 2036, nomor 36 tahun 2014. Di situ ada jenis tenaga kesehatan yang terbagi. Nah, kalau yang terkait dengan
Departemen Ebiop ada epidemiolog kesehatan, ada promosi kesehatan dan ilmu perilaku, ada tenaga biostatistika dan kependudukan, kemudian ada tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Jadi inline dengan peminatannya. Peminatannya ada 4 di Ebiop, di Undang-Undang RI nomor 36 2014 juga ada keempat-empatnya ini ya. Jadi sudah terakomodir. Itu kalau yang kita melihat dari nakes. Nah, sebenarnya di jajaran kementerian pun, ASN pun tidak harus selalu ada di Kementerian Kesehatan. Jadi SKM itu juga bisa ada di Kementerian Non Kesehatan, misalnya di Kemendiknas, Kemenristek, di pariwisata, di BKKBN, di BPS itu BKKBN, BPS itu banyak itu yang alumni dari FKM ya. Kemudian nah kita nggak hanya berpatokan pada yang pegawai negeri ya, lebih banyak area di luar ASN daripada area yang ada di dalam ASN. Yang di luar itu misalnya apa? Anda juga bisa di swasta atau non government, Anda bisa di WHO, konsultan. Jadi alumni EPIT, BIOS dan PKIP itu sudah banyak yang lulusannya menjadi mitra di WHO, lalu di FETP Indonesia, dan di pelayanan kesehatan yang lainnya. Kemudian di non kesehatan jadi dosen. Kalau dosen memang bisa di swasta, bisa di pemerintahan. Memang tapi sekarang kalau dosen itu syaratnya adalah S2 dulu. Ya, jadi S2 dulu, kalau lulus S1 lalu lanjut S2, nanti baru bisa mendaftar sebagai dosen. Apakah di pemerintah, di ASN, ataukah di swasta. Nah, selain itu wirausaha juga bisa. Wirausaha, Anda coba pikirkan memproduksi sesuatu yang berkaitan dengan ilmu public health. Atau Anda punya keilmuan manajemen data, mengelola data, itu bisa menjadi area untuk pekerjaan. Atau mendirikan LSM. Kadang-kadang ada teman-teman alumni yang bergabung beberapa orang untuk mendirikan LSM atau ikut LSM yang lain gitu. Jadi sebenarnya areanya itu lumayan banyak gitu ya. Tapi yang penting dari semua itu adalah saat Anda kuliah mulai dari semester 1 itu semangatnya adalah bukan cuman mendapat nilai selesai di setiap semester, tapi kompetensi apa yang harus didapatkan dari masing-masing mata kuliah, itulah yang harus Anda pahami, sehingga saat nanti Anda lulus SKM, Anda tahu bahwa oh saya ini bisanya apa sih begitu. Karena kalau Anda semangatnya semester 1 sampai semester 8 hanya sekedar mengejar daftar hadir, sudah absen, datang kuliah dapat A selesai, nanti karena saya SKM ya, saya bisa merasakan gitu ya. Nanti Anda lulus, Anda bingung, saya sebetulnya ini bisa apa ya begitu. Jadi meskipun sudah dosen yang mengantarkan, tetap kita sendiri yang berusaha menyusun pasal-pasal dari mata kuliah itu menjadi satu pasal SKM. Itu yang sangat saya tekankan karena saya mengalami pendidikan SKM meskipun saya SKM sudah zaman dahulu kala ya. Begitu itu kesan saya bagi mahasiswa yang baru akan kuliah di FKM. Baik, itu tadi adalah mata kuliah sudah, peluang karir sudah. Kemudian yang saya kenalkan lagi adalah selain dosen itu ada yang namanya tenaga kependidikan. Jadi nanti Anda untuk mengurus sesuatu hal yang berhubungan dengan PJMK mata kuliah, atau nanti saat Anda masuk di peminatan, Anda akan berhubungan dengan tenaga kependidikan. Untuk di divisi epidemiologi nanti namanya Pak Ahmad Triono, posisinya semua ada di lantai 2 ya. Pak Ahmad Triono ini beliau adalah tekniknya divisi epidemiologi dan tekniknya departemen Ebiop. Kemudian yang kedua divisi PKIP, ada yang namanya Pak Purwanto, posisinya biasanya beliau ada di AFA di lantai 2. Nanti saat Anda keliling-keliling FKM, nanti Anda menemukan lab AFA, nah Pak Purwanto ada di situ.
Kemudian yang ketiga, divisi BIOS dan pendidikan, namanya Mbak Zakiah, namanya Mbak Kia. Itu juga ada di lantai 2, ruangannya di sebelahnya ruangannya Pak Ahmad gitu. Nah, selain itu di EBIOP ini ada lab komputer. Lab komputer di bawah di lantai 1, nanti ada Mas Andri, Pak Andri yang ada di sana. Kemudian juga ada lab AVA, namanya Mas Aan ya. Lalu yang untuk epidemiologi, ada lab epidemiologi di lantai 3, itu ada Bu Evi Arfianti ya. Kemudian di EBIOP kita mempunyai 3 jurnal. Anda pelajari mulai sekarang, nanti kalau saat Anda mau lulus, Anda mau tidak mau, suka tidak suka menulis, Anda harus mempunyai artikel, harus mempunyai LOA artikel. Nah, ini ada alternatif. Di epidemiologi ada 3 ya. Yang pertama jurnal berkala epidemiologi atau JBE, kemudian jurnal biometrika dan kependudukan atau JBK, kemudian jurnal Promkes. Ya, ini nanti Anda bisa Anda manfaatkan untuk nanti Anda syarat lulus ya. Itu lalu sebagai tambahan jadi aktivitas kami para dosen itu bukan hanya mengajar, jadi bukan hanya pendidikan, tapi juga penelitian, juga penmas, ini tridharma, pendidikan, penelitian, penmas, plus manajemen. Jadi seperti saya, sebagai ketua departemen mendapat tugas tambahan sebagai manajemen. Ya, oleh karena itu Anda pahami bahwa dosen tidak selalu ada di tempat duduk manis di ruangannya, karena tugas dosen bukan hanya ngajar, bukan hanya pendidikan ya, begitu. Baik, saya rasa itu pengenalan dari Departemen EBIOP. Kalau mau mengenal lebih dalam lagi, silakan berkunjung ke Departemen EBIOP. Posisinya untuk divisi epidemiologi ada di lantai 2, lalu yang di ketangga ya, di ketangga yang pusat. Untuk divisi biostatistika di ujung, di lantai 2 juga bersebelahan. Sedangkan divisi PKIP di sayap yang sebelahnya, yang dekat dengan Departemen AKK ya. Silakan jalan-jalan supaya Anda bisa mengenal dosen di Departemen EBIOP. Baik, saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan Anda sukses selama kuliah di FKM. Satu lagi pesan saya, jangan hanya belajar, tapi juga aktif yang lain, apakah di organisasi ataukah di kegiatan mahasiswa itu di UKM ya. UKM itu sehingga nanti saat Anda lulus bukan hanya mendapatkan hard skill, tapi juga soft skillnya bagus. Baik, saya rasa itu. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.